这疼不疼？忘了。为了小宝哈，开始。 Film ini menceritakan tentang aktor legendaris yang berperan menjadi stuntman, yang dimana ia terlilit hutang dan diharuskan mencari uang dengan menunggu pengunjung yang ingin berfoto dengannya. Tanpa banyak spoiler di awal, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Kisah akan berfokus kepada seorang mantan stuntman bernama Luo yang diperankan oleh Jackie Chan. Pagi itu, ia dibangunkan oleh kuda peliharaannya bernama Red untuk segera bersiap pergi ke pusat kota demi mencari uang dari pengunjung yang ingin berfoto dengan kudanya. 不错啊，你也很漂亮啊。 Malam harinya, Luo yang sedang bersantai malah didatangi oleh seorang rentenir untuk menagih hutang yang belum dilunasi. Karena Luo belum bisa membayarnya, si rentenir pun membawa Red pulang bersamanya sebagai jaminan sampai Luo berhasil melunasi utang itu. Tapi tiba-tiba, 老妈，给我先走！不行，大美哥，我求求你了。 Keesokan paginya, saat Luo baru terbangun, di sana sudah ada tetangganya yang ikut numpang tidur dengan alasan baru bertengkar dengan istrinya. Di saat bersamaan, si istri juga datang ke sana bermaksud mencari suaminya. Tak lama kemudian, dua orang pengacara tiba-tiba datang. Mereka menjelaskan jika Red rupanya adalah pemberian dari sahabatnya dari sebuah lembaga tempat di mana dulu Luo bekerja. Yang karena kali ini beliau sudah meninggal dan lembaga tersebut memiliki banyak hutang, mereka pun akan mengambil kudanya kembali untuk dilelang. Mendengar hal itu, Luo yang tidak terima langsung mengusir mereka. Di mana Pasutri tadi juga ikut turun tangan dan berhasil menakuti mereka dan langsung pulang saat itu juga. Flashback ke masa lalu ketika Luo masih muda, ia dan si sahabat mendapati seekor anak kuda baru saja dilahirkan. Anak kuda itu memiliki kecacatan yang membuatnya menjadi sangat lemah, di mana Luo mengusulkan diri untuk merawatnya sebelum si sahabat memberikan kuda itu kepada orang lain. Sejak hari itu, Luo dengan tulus merawat dan membesarkan kuda tersebut seperti anak sendiri. Yang setelah penyakitnya sembuh, Red kemudian berlutut sebagai tanda terima kasih karena sudah bersedia untuk merawatnya. Kembali ke masa kini, Pasutri ini pun menyarankan agar meminta bantuan kepada putrinya bernama Bao yang sebentar lagi akan menjadi seorang pengacara. Karena tidak bisa menghubungi sang anak, ia memutuskan untuk menemuinya secara langsung ke kampusnya. Ia menceritakan terkait kudanya akan diambil paksa oleh orang lain, di mana Bao tidak memperdulikan hal itu dan langsung pergi saat itu juga. Kembali lagi ke masa lalu, ketika usia Bao masih kecil, di mana alasannya sangat membenci sang ayah, rupanya karena pekerjaannya sebagai stuntman tidak memberikan waktu untuk mengurusi keluarga yang berujung pada perceraian. Saat menginjak usia remaja, Bao ditinggalkan oleh ibunya yang meninggal dunia. Si ayah yang telat hadir di acara pemakaman si ibu tentu membuat Bao semakin sedih, yang sampai saat ini dia belum bisa memaafkan sang ayah atas kesalahannya di masa lalu. Kembali ke masa kini lagi,
Bao menemukan pacarnya yang merupakan pengacara bernama Miki. Miki memberitahu jika orang tuanya ingin bertemu dengan ayah Bao, di mana mereka ingin membahas tentang hubungan Miki dengan Bao ke jenjang yang lebih serius. 你妈怎么突然想起问这个？ 上次你说毕业咱就结婚， Sementara itu, Luo kedatangan teman lamanya bernama David. Ia bermaksud ingin menawarkan sebuah pekerjaan sebagai seorang stuntman bersama dengan kuda kesayangannya. Di mana Luo yang mendengar hal itu teramat sangat senang karena tak perlu lagi bekerja serabutan untuk membayar hutangnya pada si rentenir. Setelah keduanya sepakat, ia kemudian mulai kembali berlatih dengan kudanya. 跳。 Keesokan harinya, ia pun pergi ke festival untuk mencari pundi-pundi uang seperti biasa. Namun setelah seharian berada di sana, tidak ada satupun orang yang ingin berfoto dengan dia maupun kudanya, di mana hal itu ternyata sedang dipantau oleh putrinya dari kejauhan, yang membuat Bao merasa iba akan perjuangan sang ayah demi mendapatkan uang. 快拍照，换驾。不能喂马，干什么去？马不能吃冰淇淋。对不起，对不起，对不起。看什么拍？ Setelah pulang kerja, Bao datang menemuinya dengan bermaksud ingin memberitahu jika dirinya memiliki pacar seorang pengacara dan akan meminta pacarnya untuk membantu mempertahankan kuda kesayangannya. 需要律师的话，回头我问一下我男朋友能不能帮忙。 Singkat cerita, Miki datang menemui Luo. Tampak terlihat Miki sedang ketakutan dengan koleksi yang dimiliki oleh calon mertuanya. Yang di situ Luo mulai menceritakan semua masalah terkait kudanya yang karena ingin menjadi menantu berguna bagi mertuanya, Miki berjanji akan membantu memenangkan kasus itu dengan seluruh kemampuannya. Sebagai bentuk ucapan terima kasih, Luo memperkenalkan Miki kepada Red dan sedikit mengajarinya beberapa gerakan kungfu yang tiba-tiba 我还年轻。你死定。 Keesokan paginya, Bao menemani ayahnya yang akan bermain di sebuah film. Namun ketika syuting baru akan dimulai, Red malah merasa ketakutan. Dan setelah mencoba beberapa kali, Red tetap saja berperilaku seperti itu, hingga membuat Pak Sutradara kesal. 不好意思，给头去度，别怕啊。准备 ，Action！ Melihat majikannya kecewa, Red meminta maaf atas kesalahannya yang diperbuatnya. Namun meski telah dibujuk beberapa kali pun, Luo tetap saja masih kesal. Di mana Bao yang menyadari jika Red juga ikut bersedih pun lantas menyemangatinya, yang membuat Red langsung bersemangat dan siap untuk syuting dengan penuh semangat. 没事，我们都在的。嗯， Selesai dengan Red, kini Bao mulai menghampiri ayahnya untuk memberikan semangat. Dia mengatakan jika Red sudah siap untuk syuting dan membuat mereka kembali ke masa jayanya. Dengan kompak, mereka sangat bersungguh-sungguh dalam memerankan perannya dan membuat semua orang senang. Begitupun sang putri yang ikut bahagia melihat keberhasilan sang ayah. Semenjak hari itu, Luo bersama kudanya banyak menerima tawaran kerja, di mana Bao memutuskan untuk menjadi manajernya untuk bernegosiasi dengan pihak produksi agar tak memberikannya adegan yang terlalu berbahaya. Beberapa hari berlalu, Luo kembali didatangi oleh dua orang pengacara yang datang tempo hari, di mana Bao yang mengerti soal hukum pun berkata pada mereka jika dirinya akan melakukan banding di hari persidangan nanti. 您二位啊，以后也不用来了。天我方律师会向法院提交执行要下去吧，慢走不送。 Singkat cerita, saat akan kembali melakukan syuting, Luo yang merasa jika lahan pendaratan kurang luas seketika komplain pada sutradara, membuat Bao yang berperan sebagai manajer pun langsung dimarahi karena menganggap jika mereka tidak berpengalaman, sehingga Luo yang mendengar itu sangat emosi dan akan tetap melanjutkan syuting sesuai kontrak yang telah mereka sepakati. 为了小宝哈，开始。
Untuk merayakan keberhasilannya, Luo mengajak Bao untuk jalan-jalan, lalu mampir ke sebuah warung makan yang tanpa mereka sadar si rentenir juga berada di sana. Wow. 你女儿要陪我。打他！ Si tetangga yang ada di situ pun pergi dengan maksud untuk membantunya, di mana sirine polisi yang terdengar membuat perkelahian selesai lebih cepat. Keesokan harinya, Luo kembali mendapatkan pekerjaan yang kali ini Red harus berlari melewati bom yang meledak, di mana Bao yang merasa kasihan lantas meminta kepada ayahnya agar berhenti memperkerjakan kudanya, tetapi Luo langsung menolak ketika melihat jika kudanya baik-baik saja. 是的，可以。师叔，啊，宝贝，宝贝，没事吧？啊，棒棒棒棒棒！ Malam harinya, Luo diundang makan malam dengan kedua orang tua Miki. Namun di sana ia malah bertingkah aneh yang membuat putrinya sangat malu. 哎，好，谢谢，要别浪费了。不是您这什么毛病啊？ Setelah selesai makan, Bao bercerita pada ayahnya tentang dia yang merasa senang bisa bertemu dengan sang ayah. Setelah beberapa tahun ia juga merasa bangga pada sang ayah karena memiliki kepribadian yang aneh telah membuat dirinya merasa malu. Bao kembali mengingatkan ayahnya agar jangan lagi menggunakan kudanya sebagai stuntman, di mana Luo yang merasa paling memiliki hak atas kudanya pun tidak memperdulikan perkataan putrinya, sehingga Bao yang kecewa mulai menyimpulkan jika sang ayah hanya memikirkan dirinya sendiri. 这个人指望不来的。 Esok harinya, ketika sedang syuting, Red merasakan sakit di bagian kakinya yang hal itu tampak jelas di mata Luo. Ia menyuruh kudanya untuk tidak memaksakan diri, di mana Red yang tak ingin mengecewakan Luo pun tetap memaksakan dirinya, sehingga inilah yang terjadi. Buntut dari kejadian itu, Luo harus dilarikan ke rumah sakit. Bao yang diminta untuk mencari berkas dan kartu BPJS milik sang ayah malah tak sengaja menemukan sebuah kaset. Yang saking penasarannya, ia malah menyetel kaset itu dan merupakan tugas yang sang ayah berikan kepadanya. Kaset itu berisi sebuah rekaman ketika Bao masih kecil. Luo meminta semua rekaman CCTV dari tiap tempat yang pernah dia datangi bersama sang putri untuk mengobati rasa rindunya dengan sang buah hati yang sudah tidak berada di sisinya lagi. Selesai merenungkan kesalahannya, Bao langsung pergi ke rumah sakit untuk meminta maaf pada sang ayah karena sudah diperlakukan kurang ajar oleh anaknya sendiri. Singkat cerita, Luo mulai kembali pulih dan langsung diberikan izin untuk pulang, di mana Bao dan pacarnya sudah membelikan pakaian baru untuk merayakan kepulangannya itu, yang ternyata itu semua merupakan sebuah sandiwara, karena sejatinya mereka langsung membuang semua baju bekas milik Luo yang sudah tidak layak pakai. 哎，你们 Saat sedang menonton beberapa film di mana Luo masih menjadi stuntman, Bao pun seketika menangis ketika melihat ayahnya mendapat banyak luka fatal akibat melakukan adegan berbahaya, dan bersamaan dengan itu Luo pun menghampirinya sembari terharu, lalu menceritakan tentang alasannya tidak kunjung pulang beberapa tahun yang lalu. 你是疼不疼？ 忘了。 Pada waktu itu, Luo diminta melakukan adegan berbahaya yang mengharuskannya lompat ke sebuah helikopter. Namun naasnya ia malah terjatuh hingga mengalami koma selama 8 bulan lamanya. Akibat hal itu Luo merasa putus asa dan selalu takut untuk menemui keluarganya, sehingga Bao akhirnya mengerti dan langsung memaafkan kesalahan ayahnya di masa lalu. Di tengah malam, si rentenir bersama anak buahnya kali ini berniat mengambil Red secara diam-diam dengan membiusnya. Namun si rentenir kalah cepat karena Red keburu sadar dan tiba-tiba bukannya ikut membantu majikannya yang kerepotan,
Red malah duduk di atas tumpukan jerami, sehingga Luo tidak punya pilihan lain kecuali harus berjuang seorang diri demi kuda tercintanya yang sangat menyebalkan. Setelah kedua belah pihak kecapean, Luo segera menghampiri si rentenir untuk membayarkan hutangnya dan sedikit berbincang terkait masalah pekerjaannya yang menurutnya lebih baik belajar bela diri ketimbang menjadi seorang rentenir. Namun bukannya menurut si rentenir malah memilih untuk melarikan diri. Keesokan paginya, ia kedatangan teman lamanya yang bernama Yuan, di mana ia dulunya juga seorang stuntman sama seperti dirinya. Namun berkat bantuan Luo tahun lalu, Yuan kini berhasil menjadi seorang artis terkenal dan berniat mengajaknya menjadi aktor utama dalam sebuah film. Mendengar hal itu, Luo sempat menolak ketika ia teringat dengan permintaan putrinya agar tidak lagi mempekerjakan Red dalam situasi berbahaya. Namun karena Yuan sahabatnya terus membujuk, akhirnya ia pun setuju untuk mengambil peran tersebut. Setelah menerima tawaran itu, Luo dan kudanya harus kembali berlatih. Hingga tak lama, Bao dan pacarnya datang dengan maksud ingin memberitahu jika mereka sudah memiliki bukti agar Red tidak diambil oleh pihak lembaga. Yang bersamaan dengan itu, Bao menyadari bahwa ayahnya akan melakukan syuting film berbahaya lagi. Keesokan harinya, Luo datang ke lokasi syuting di mana si sutradara langsung memperlihatkan skema sekaligus memberitahu bahwa adegan berbahaya yang akan dilakukan saat ini akan menggunakan efek CGI sehingga tidak akan membuat kudanya terluka. Namun Luo tidak setuju akan hal itu karena menginginkan adegan nyata demi memuaskan para penonton. Ketika syuting tengah berlangsung, awalnya semua berjalan dengan mulus. Namun ketika Luo dan kudanya akan lompat, ia teringat akan perkataan putrinya bahwa Red juga memiliki perasaan layaknya manusia, sehingga aksi itu pun tidak jadi dilakukan. Dengan begitu, Luo pun segera membawa kudanya untuk menghampiri Yuan dengan maksud meminta maaf karena tidak dapat melanjutkan pekerjaannya dan segera menjemput Bao dengan perasaan bahagia. Singkat cerita, di waktu persidangan, Luo kalah telak dari pihak penuntut, sehingga ia harus menerima kenyataan pahit bahwa kudanya akan menjadi milik orang lain. Di mana Miki yang melihat calon mertuanya bersedih segera membujuk si penuntut agar membiarkan Red tetap bersama orang yang sudah merawatnya. Namun orang itu sama sekali tidak peduli dan langsung pergi begitu saja. Dengan sangat berat hati, Luo membawa kudanya ke kediaman pemiliknya yang baru, di mana ia langsung menandatangani sebuah berkas perjanjian dan segera pulang tanpa menoleh ke belakang. Red sendiri mulai mengejar Luo ketika sadar jika ia akan berpisah dengan majikannya untuk selamanya. Dengan berderai air mata, Luo menyuruh Red untuk kembali ke kediaman pemilik barunya, karena jika tidak maka hal itu akan membuat mereka berdua dalam masalah. Beberapa hari kemudian, Bao yang merasa tak tega dengan kondisi ayahnya yang begitu menyedihkan setelah berpisah dengan Red, memutuskan untuk menemui pemilik baru kuda kesayangan ayahnya dan memohon agar bersedia mengembalikan kuda itu kepadanya. Keesokan harinya, saat masih tertidur pulas, Luo dibuat terkejut saat kembali dibangunkan oleh Red. Ia sangat gembira atas kebaikan hati si pemilik baru tersebut karena bersedia untuk mengembalikan Red kepada pemilik aslinya. Mereka pun berbahagia. Lalu film pun berakhir. Pesan yang bisa disampaikan dari film ini yaitu, hewan memiliki perasaan seperti manusia, maka janganlah perlakukan hewan seperti hewan.
perlakukanlah mereka seperti makhluk hidup. Mungkin begitu saja pembahasan alur film kali ini. Jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa like, comment, and subscribe agar kalian tidak ketinggalan dengan alur film berikutnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.